Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sidik, NIM 200-147 dari TPB. All problem yang memiliki ada tiga. Yang pertama itu pipa terjepit. Pipa terjepit adalah keadaan di mana sebagian dari pipa bor atau stang bor drill polar terjepit stuck di dalam lubang bor. Yang pertama itu diveral pipa sticking. Adalah tidak mungkin pipa digerakkan ke atas maupun ke bawah sementara sirkulasi masih dilakukan 100%. Di mana hal ini diakibatkan karena hanya satu sisi pipa yang menempel di dinding lubang bor. Lalu pencegahan differential sticking. Faktor-faktor yang menyebabkan differential sticking dapat dicegah yaitu yang pertama itu mengurangi perbedaan tekanan, yang kedua itu mengurangi daerah kontak, yang ketiga itu mencegah rangkaian bor agar tidak statis, yang keempat itu mengurangi faktor gesekan. Penanggulangan differential sticking, metode-metode yang paling umum digunakan adalah yang pertama itu mengurangi tekanan hidrostatik, yang kedua itu supporting fluid, yang ketiga itu operasi back off. Lalu casetting. Casetting pipa terjepit karena casetting terjadi pada saat mencabut rangkaian. Penyebab casetting pipa terjepit karena casetting disebabkan karena adanya dogleg. Lalu mechanical sticking. Pipa terjepit secara mekanis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pipa terjepit karena runtuhan dan pipa terjepit karena lubang bor mengecil. Pipa terjepit karena runtuhan, pipa terjepit jenis ini dikarenakan di dinding lubang bor yaitu runtuh lubang bor yang mengisi anulus antara pipa dan dinding lubang. Penyebab dinding lubang runtuh dapat disebabkan oleh yang pertama, formasi yang kurang kompak dan rapuh. Yang kedua itu tekanan hidrostatik lumpur yang terlalu kecil. Yang ketiga, sel sensitif air. Runtuhan dari dinding ini akan berkumpul di anulus yang memegang rangkaian bor, sehingga mengakibatkan rangkaian bor terjepit. Tanda pipa terjepit karena runtuhan, yaitu yang pertama itu cutting yang keluar bertambah banyak, yang kedua itu cutting yang keluar besar-besaran dan berbentuk pipih. Yang ketiga itu tekanan pompa lumpur naik, yang keempat itu torsi naik. Tanda telah terjadinya pipa terjepit karena dinding lubang adalah sebagai berikut. Rangkaian tidak dapat digerakkan, diputar, dan diangkat. Rangkaian pompa naik secara mendadak. Penjagaan dinding lubang bor runtuh dapat dilakukan. Yang pertama itu naikkan tekanan hidrostatik lumpur supaya dapat menahan dinding lubang bor supaya jangan runtuh. Yang kedua itu kecepatan aliran di anulus diusahakan jangan terlalu tinggi. Yang ketiga itu jenis aliran di anulus harus laminar. Yang ketiga itu menggunakan lumpur dengan water loss yang kecil saat menembus formasi sel. Pipa terjepit karena lubang bor mengecil. Pipa terjepit dapat disebabkan karena lubang bor mengecil. Penyebab penyempitan lubang sel yang sensitif air adalah sel yang mempunyai mineral clay jenis natrium monmolonate. Pencegahan sumbat cincin. Pencegahan terjadinya pipa terjepit karena sumbat cincin adalah pencegahan mengurangi formasi. Caranya yaitu yang pertama itu menggunakan lumpur dengan water loss kecil, kalau bisa menggunakan lumpur yang tidak memiliki water loss. Yang kedua, memakai lumpur kalsium lignosulfonate atau lumpur polimer. Prinsip ini adalah mengurangi aktivitas musuh natrium dari clay. Yang ketiga itu menggunakan lumpur minyak. Mengurangi mechanical sticking, metode yang biasanya dilakukan untuk membebaskan pipa yang terjepit secara mekanis adalah dengan usaha bergeraknya pipa, baik diputar ataupun ditarik.
Lalu clogging cell, caving, gugurnya dinding lubang bor atau jatuhnya material sekitar lubang bor. Yang ketiga, hilang lumpur loss circulation sebagai hilangnya fluida pemboran sebagian atau seluruhnya selamanya pemboran dan sirkulasi. Pore pressure, tekanan pori, tekanan alamiah antara pori-pori di dalam formasi. Lalu abnormal tekanan bawah permukaan, tidak normal tekanan formasi pada kedalaman tertentu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari tekanan normal. Gradien tekanan normal adalah 0,465 psi per kaki kedalaman. Tekanan normal pada kedalaman 1000 kaki, pada kedalaman 10.000 kaki adalah 4.650 psi. Underbalance drilling, teknik pemboran di mana tekanan hidrostatik fluida pemboran di lubang bor direkayasa agar lebih rendah daripada tekanan formasi. Lalu tujuan dan kelemahan dilakukan underbalance drilling memiliki ada 7. Yang pertama itu menghindari atau mencegahnya hilang lumpur. Yang kedua itu menghindari atau mencegahnya differential pipa sticking. Yang ketiga itu menghindari dan mencegah kerusakan formasi. Yang keempat itu meningkatkan laju penembusan. Yang kelima itu memperpanjangkan masa pakai bit dan pahat. Enam itu meningkatkan penilaian formasi. Lalu kelemahan underbalance drilling yang pertama itu instabilitas lubang bor terendah, yang kedua itu downhole fire, yang ketiga itu kesulitan menggunakan mat motor dan peralatan safety, yang keempat itu penyambungannya pipa sulit dan lama, yang kelima instalasi perlengkapan sistem underbalance cukup rumit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.